Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nurfiani dari kelas 12 akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Buku yang saya resensikan yaitu novel. Novel yang berjudul Ges dan An Part 1 Rintik Sendu. Pengarangnya yaitu Rintik Sendu, Nadifa alias Sana, penerbitnya Gagas Media, tahun terbitnya 2017, cetakan pertama, kota terbit Jakarta Selatan, jumlah halaman 254 halaman. Sinopsisnya yaitu menceritakan tentang kisah percintaan antara Kiana Amanda atau yang disebut dengan An dan Gaza Cahyadi atau yang disebut dengan Ges. Pada awalnya, mereka dipertemukan di pensi sekolahan. Di sana Ges yang merupakan alumni sekolah tersebut datang dan bertemu dengan An di barisan paling belakang. Pertemuan tersebut berlangsung di Metro Mini di kedai es krim hingga pada pertemuan berikutnya yang berujung pada sebuah rasa. Ges adalah sosok laki-laki yang misterius namun penuh dengan kejutan. Sampai akhirnya An harus menunggu sampai 1 tahun untuk kembali dipertemukan dengan Ges. Pada suatu hari, An mengetahui mereka akan terpisah oleh jarak dan waktu. Ges yang harus melanjutkan kuliah ke Jerman dan An yang melanjutkan SMA di Yogyakarta. Jika Ges punya pilihan, mungkin ia akan tetap tinggal demi An. Namun ke Berlin telah menjadi keharusan untuknya. An yang sangat hancur awalnya mendengar hal itu, lama-kelamaan mencoba untuk ikhlas. Ges yang sangat itu telah berjanji untuk tidak berhenti mengirim email pada An setiap harinya, untuk membuat An tetap merasa bahwa Ges selalu ada bersamanya. Telah ia tepati. Tetapi tidak pernah terlewat sehari pun tanpa email dari Ges untuk An. Hingga bertahun-tahun An menunggu Ges kembali dari Berlin kian membuatnya rindu pada Ges. Walaupun di beberapa tahun pertama Ges masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan An, namun lama-kelamaan An merasa lelah. An ingin melupakan Ges, An ingin merelakan. Ia merasa bodoh menunggu Ges yang tidak kunjung kembali. Padahal sudah sangat jelas Ges adalah seseorang An yang selalu menjaga dengan penuh cinta selama Ges tiada. Bayu namanya, seorang barista bertato yang kisah hidupnya tidak dapat dibilang terlalu baik. Akhirnya An memutuskan untuk membalas perasaan Bayu. 5 tahun setelah berlalu, An sudah lulus kuliah kedokteran. Bahkan ia sudah mulai bekerja di sebuah rumah sakit. Selama itu, An juga masih berpacaran dengan Bayu. Meskipun sebenarnya ibu An tidak setuju anaknya memiliki pacar bertato seperti Bayu, kisah cinta Ges dan An pun diakhiri dengan hubungan An dengan Bayu pada novel pertamanya. Namun, perjalanan tersebut berlanjut pada novel Ges dan An 2 dan 3. Kelebihan buku tersebut yaitu, buku ini sangat bagus dan menarik untuk dibaca oleh para remaja. Menggunakan bahasa yang jelas. Selain kisah cintanya yang seru, bahasa yang digunakan membuat para pembaca merasa apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Buku ini dapat mewakilkan kisah percintaan yang terjadi pada masa remaja, di mana pada usia tersebut manusia masih dalam pemikiran yang labil dan masih dalam upaya mencari jati diri. Kekurangan buku tersebut, cover yang digunakan pada buku Ges dan An 1 kurang menarik, hanya berwarna hijau dengan foto laki-laki berkacamata. Hal tersebut berbanding terbalik dengan isi bukunya yang sangat seru. Kesimpulan dari novel tersebut yaitu novel ini sangat menarik untuk dibaca. Selain karena cerita yang seru, novel ini sangat relevan dengan kehidupan remaja pada masa kini. Pembaca dapat dibawa terlalu dalam kisah percintaan Ges dan An. Novel ini juga membuat para pembaca ingin terus membacanya sampai habis. Cukup sekian dari resensi buku novel yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.